Ini yang kecil-kecil teman-teman, belum saya pisah. Mengapa nggak dipisah? Nah, ini saya punya alasan teman-teman ya. Karena kalau saya pisah kecil, itu saya membutuhkan tempat dan penghangat, misalnya lampu, tempat khusus ya. Udah bagus-bagus seperti ini, masih belum saya pisah. Dan ini teman-teman ya, ibunya yang misalnya indukan, ini tetap saya kasih makan sedikit-sedikit beras merah biar kondisinya itu lebih bagus. Nah, ini juga anakannya sama saya kasih beras merah ini. Ini juga, oh ini juga bagus ini. Ini juga asal saya kasih beras merah. Tujuannya apa? Tujuannya biar tenaga dan kondisi badannya atau tubuhnya itu cepat pulih, gemuk lagi gitu ya. Setelah angkram beberapa waktu, jadi dia akan mengalami kurus atau kurang gizi atau vitamin. Nah, ini saya kasih sayuran juga, saya kasih beras merah. Anaknya mau makan juga silahkan, induknya juga silahkan gitu. Yang ini juga biarpun kecil-kecil tetap saya kasih makan teman-teman, tapi sedikit-sedikit. Kenapa nggak ayam jago saja yang kasih beras merah? Nah, beda ya teman-teman. Nah, ini belum saya pisah teman-teman, sebentar lagi saya pisah. Ini juga biar pulih dulu ya, indukannya biar pulih dulu. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan Ora Toto Blas. Memang orang yang tidak toto ya. Di video kali ini saya mendapat permintaan dari teman, mungkin subscriber saya. Jadi untuk membahas ayam yang tidak mau bertelur atau susah bertelur ya. Ayam kalau tidak mau bertelur atau susah bertelur itu ada beberapa faktor teman-teman ya. Ini menurut saya, karena pengalaman ini juga enggak saya dapat waktu saya berternak ini, enggak sebelum jauh-jauh hari. Itu dulu ibu saya punya pengalaman atau punya cerita dan punya kisah, saya saksikan sendiri. Intinya kita bahas ayam nggak mau bertelur. Yang faktor yang pertama teman-teman ya, itu menurut saya dan pengalaman ibu saya itu stres teman-teman. Biasanya ayam stres itu tidak mau berhenti atau nggak mau diam. Dia itu kesana kemari ataupun sebaliknya, dia itu cuma diem saja ya. Apa faktor stres? Satu, dari gangguan suara. Misalnya ada orang membawa apa, barang apa gitu ya, yang membuat dia itu kaget, jadi dia itu akan spontanitas terbang, lari, atau ya pokoknya ngumpet atau bersembunyi. Nah, ada juga yang kita umbar biasanya itu dia ada hewan pemangsa atau predator, itu juga bisa membuat stres. Dan selanjutnya lagi di kandang. Di kandang itu juga perlu teman-teman ya, kebersihan itu sangat diperlukan. Misal di dalam kandang itu ada plastik ya. Plastik ini kalau kena ayam, di kaki ayam itu bisa repot. Jadi dia tuh lari sekencang-kencangnya, nggak berhenti. Jadi dia akan menimbulkan rasa stres pada ayam. Nah, tuh faktor yang kedua adalah ini teman-teman, istilahnya takut sama yang lain atau minder. Bahasa lainnya lagi itu kalah mental dengan indukan yang lain atau ayam-ayam yang lain kalau dicampur, biasanya seperti itu. Nah, kalau sudah bermentalkan lemah, misalnya mentalnya itu lemah, dia nggak mau teman-teman. Jadi memikirkan kawin atau bertelur itu jauh. Nah, di situ kita harus pandai-pandailah mengatur lokasi atau kandang ayam kita atau memisahkan ayam kita yang mentalnya itu sudah drop ya. Faktor ketiga itu ayam kurang sehat teman-teman. Jadi ayam itu perlu apa ya, vitamin, nutrisi atau makanan-makanan yang bisa membuat dia itu sehat. Jadi ayam-ayam sehat itu bagaimana mengatasinya, itu dikasih ramuan ramuan ya. Ini ada daun jaranan, ada daun mengkudu atau pace, daun pepaya, ada daun petai Cina, dan ini herbal misalnya pon-pon dari bumbu-bumbu dapur. Ini ada bayam, juga daun sawi. Dan apa tambahan dari ini pon-pon ini ya, herbal ini ya.
Nah, sayur-sayuran tadi kan sedikit membantu teman-teman ya, untuk ayam-ayam kita, ternak-ternak kita, biar dia itu lebih fresh lagi, lebih sehat lagi. Dan pohon-pohonnya tadi ya, pohon-pohon macam ini tuh banyak dijual di tempat-tempat penjualan pakan ayam, juga obat-obatan ayam ya teman-teman. Ya, komposisinya itu setiap satu bungkus begini ya, mengandung beberapa dari jenis-jenis tumbuh-tumbuhan atau bumbu-bumbu dapur itu. Ya, pertama itu ada bawang putih, ada kunyit, ada temulawak, ada temu irang, juga ada kencur, ada mengkudu, mineral asam amino, juga yang lain ya, ada vitamin juga ya. Dan manfaatnya dari obat dapur ini atau pohon-pohon ini ya, meningkatkan produksi telur pada layar, puyuh, dan bebek. Ya, dua, mempercepat pertumbuhan pada boiler pada masa pertumbuhan. Nah, selanjutnya mengoptimalkan kerja organ pencernaan ternak itu loh. Biasanya di tembolok-tembolok itu kurang sehat ya. Selanjutnya mengoptimalkan nafsu makan ternak ya. Selanjutnya lagi mencegah gangguan parasit cacing yang biasa ada di ternak-ternak kita, yang memang banyak itu ya, cacingan ya. Terus juga selanjutnya antibakteri sehingga hewan tidak mudah terserang penyakit. Nah, selanjutnya membantu mempercepat penyerapan nutrisi sehingga perkembangan hewan lebih cepat. Dan 9 itu istilahnya mencegah ini loh teman-teman, virus-virus itu loh, istilahnya kuman-kuman gitu ya, yang seperti kemarin saya buat itu sudah saya menggunakan cairan biodes untuk membunuh sel-sel kuman pada dinding-dinding box kita atau di ayamnya itu sendiri. Juga bisa dibuat minum untuk ternak kita, itu nggak masalah teman-teman, bagus juga itu ya. Nah, dan makanan-makanan atau tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran ini nanti akan saya potong-potong. Nah, saya biasanya itu saya rajang pakai ini ya, biar sampai halus gitu. Nah, video tutorialnya juga sudah ada. Saya biasa memang setiap pagi dan sore hari saya campur dengan sayuran teman-teman. Alhamdulillah ternak-ternak saya itu ternyata sehat-sehat semua. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita campurkan dengan bekatul maupun dengan jagung ya. Jagung yang sudah diselap itu dihaluskan, dicampur dengan bekatul, dan ini pun sudah cukup. Jadi kalau mau ditambah dengan fur lagi juga tambah bagus. Dan langsung kita ini kasih pohon-pohonnya ya. Kita campur. Cukupnya saja sudah. Kira-kira itu bagi saya 2 sendok teman-teman. Dan faktor yang lain yang keempat itu kalau saya bilang di sini itu majer. Majer itu kegemukan teman-teman ya, berlebihan apa ya, gajah atau apa itu loh ya, dia itu sangat gemuk, nggak mau kawin dia kalau gemuk, memang benar-benar gemuk. Misalnya kalau dijual itu bobotnya itu menyenangkan teman-teman. Ada karena hewan-hewan yang lain seperti sapi, seperti kambing, dan yang lainnya itu juga sama, ada yang dibilang majer ya. Majer itu cuman makan terus, nggak mau kawin, nggak mau bertelur. Nah, itu juga kurang bagus. Terlalu gemuk ya, kebanyakan lemak itu juga kurang terlalu bagus. Dan yang selanjutnya bagi saya ini tempat harus dipisah teman-teman. Jadi ayam itu sebelum mau kawin itu dia akan bunyi. Nah, kalau dia sudah bunyi seperti ini, itu bertanda dia sudah siap untuk kawin. Nah, itu dipisah dulu teman, dipisah ya, jangan dicampur dengan ayam yang lain, indukan yang lain, dipisah. Kalau benar-benar dia sudah siap, baru kita kawinkan dengan pacak atau pejantan yang lain lah ya. Yang penting menurut Anda itu bagus pejantannya ya, silahkan begitu ya teman-teman. Jadi ini menurut saya, apabila ada kata atau penjelasan saya yang kurang benar, saya mohon dikoreksi, karena ini juga pribadi dari saya, pengetahuan saya. Jadi saya juga minta masukan-masukan dari teman-teman semua. Marilah kita membangun peternakan yang baik dan yang sehat, jangan saling menjatuhkan satu sama lainnya gitu ya teman-teman. Saya minta dukungannya agar selalu support, memberi masukan, kritik, masukan, pokoknya apa saja yang mengedukasi buat saya, pengalaman nanti biar saya tambah ilmu ya. Saya nggak perlu di subscribe juga nggak masalah.
Kalau memang bermanfaat ya silahkan dipakai, kalau nggak bermanfaat ya silahkan dibuang di tempatnya, tempat sampah atau mana saja. Oke teman-teman, selalu sukses para peternak-peternak dimanapun berada, dan tetap semangat.